Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita berpikir apakah nilai ujian itu sudah cukup untuk menggambarkan kemampuan siswa? Ternyata, dalam pembelajaran, penilaian tidak hanya dilakukan melalui tes, tetapi juga melalui non-tes. Perkenalkan, saya Siti Remesaro, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis penilaian tes dan non-tes. Penilaian merupakan proses untuk mengumpulkan dan mengolah informasi guna mengetahui hasil belajar siswa. Menurut Nana Sujana, penilaian adalah proses memberikan nilai berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum, penilaian dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu penilaian tes dan penilaian non-tes. Pertama, penilaian tes. Penilaian tes adalah penilaian yang menggunakan soal atau tugas untuk mengukur kemampuan siswa. Jenis yang pertama yaitu tes tertulis, contohnya pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Jenis kedua yaitu tes lisan, contohnya tanya jawab dan presentasi. Jenis ketiga yaitu tes praktek, contohnya demonstrasi atau praktik langsung. Penilaian tes memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih objektif, mudah diukur, dan cocok untuk menilai kemampuan kognitif. Namun, penilaian tes juga memiliki kekurangan, yaitu terbatas pada hasil, kurang menggambar proses, dan dapat menimbulkan tekanan pada siswa. Selanjutnya, penilaian non-tes. Penilaian non-tes adalah penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan soal tes, tetapi melalui pengamatan dan aktivitas siswa. Jenis non-tes yang pertama yaitu observasi, digunakan untuk mengamati sikap dan kreativitas siswa. Jenis kedua yaitu wawancara, digunakan untuk menggali pemahaman siswa secara mendalam. Jenis ketiga yaitu angket, digunakan untuk mengetahui minat atau pendapat siswa. Jenis yang keempat yaitu portofolio, berupa kumpulan hasil kerja siswa. Selain itu, terdapat penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Penilaian non-tes memiliki kelebihan, yaitu mampu menilai sikap dan keterampilan serta menggambarkan proses belajar secara menyeluruh. Namun, penilaian ini juga memiliki kekurangan, yaitu cenderung subjektif, membutuhkan waktu, dan sulit distandarisasi. Jika dibandingkan penilaian tes berfokus pada hasil, sedangkan penilaian non-tes ini berfokus pada proses. Dalam pembelajaran, keduanya sebaiknya digunakan secara bersama-sama, agar penilaian menjadi lebih lengkap dan akurat. Sebagai kesimpulan, penilaian tes dan non-tes memiliki peran penting dalam pembelajaran dan saling melengkapi dalam menilai kemampuan siswa secara menyeluruh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.